Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat walaupun masih di rumah, masih belajar secara daring. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah pandemi segera berakhir dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk memulai pembelajaran kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya tentang lembaga sosial kelas 1 semester 1. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan pengertian lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu sama dengan lembaga kemasyarakatan atau social institution. Nah, lembaga itu dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial itu merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat pasti ada norma kan, yaitu sesuatu yang mengatur hidup untuk mencapai ketertiban. Nah, norma tersebut itu berkelompok-kelompok pada berbagai kebutuhan pokok manusia. Jadi menurut tujuan atau kepentingannya tertentu. Contoh ada kebutuhan pendidikan, kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan mata pencarian, dan lain-lain. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu menjelma menjadi lembaga kemasyarakatan berdasarkan bidangnya, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesenian, dan lain-lain. Nah, maka wujud dari norma itu adalah konkretnya suatu lembaga sosial. Ya. Nah, apa perbedaan lembaga sosial dengan pranata sosial? Nah, di sini sudah disajikan ada lembaga sosial menurut Robert McIver dan G.H. Page. Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan pranata sosial menurut Koncaraningrat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa pranata itu sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat, sedangkan lembaga sosial atau institusi adalah badan organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, ini ada perbedaan lembaga dan pranata. Contoh konkretnya misalkan ada lembaga ITB, Institut Teknologi Bandung. Maka dia mengatur norma atau pranata tentang pendidikan teknologi. Kemudian ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu lembaganya, organisasinya. Dia mengatur suatu norma atau pranata olahraga, yaitu sepak bola. Selanjutnya, tadi ya bisa disimpulkan bahwa pranata ada sistem norma atau aturan, sedangkan lembaga atau institusi ada suatu badan organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut. Yang di dalamnya ada aturan-aturan atau sistem norma. Nah, kita lanjut ke proses pertumbuhan lembaga sosial. Nah, yang pertama ada norma-norma masyarakat. Yang kedua ada sistem pengendalian sosial atau social control. Baik, nah kita mulai ke norma dulu. Nah, dalam norma agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat itu terlaksana sebagaimana diharapkan, maka akan dirumuskan suatu norma-norma masyarakat. Nah, awalnya norma tersebut itu terbentuk secara tidak sengaja. Nah, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Nah, contohnya seperti jual beli, ada seorang calo atau perantara. Nah, dulu tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan bahwa perantara itu harus mendapatkan fee atau bagiannya. Nah, di situ juga ditetapkan juga siapa yang menanggung.
pembeli atau penjual, kemudian berapa persen fee-nya dari perantara, maklar lah istilahnya gitu. Nah, syarat norma menjadi lembaga itu kalau sebagian besar masyarakat itu menerima dengan bersedia menerima norma tersebut, kemudian norma tersebut telah menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial dan norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Begitu kira-kira anak sekalian. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Lanjut. Kemudian ada tingkatan-tingkatan norma. Nah, tingkatan-tingkatan norma itu ada cara, yaitu norma yang merujuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan. Sanksinya ringan. Dari cara ini sanksi relatif ringan. Sanksi relatif ringan itu contohnya cara berpakaian. Apabila seorang berpakaian yang kurang pantas ya cuma ditegur aja. Kemudian kebiasaan itu norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan. Kemudian tata kelakuan. Tata kelakuan atau mores itu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Kemudian terakhir adat istiadat atau custom. Itu suatu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Nah, kalau melanggar, sanksinya keras dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah sistem pengendalian sosial atau social control. Nah, itu tujuannya yaitu untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kemudian untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Kemudian bersifat preventif atau represif, bisa juga keduanya. Nah, preventif itu mencegah, sedangkan represif itu mengembalikan atau mengobati. Contoh mencegah pendidikan formal dan informal itu untuk mencegah buta aksara. Sedangkan represif itu penjatuhan sanksi, hukuman, penjara, nah itu represif. Dia sudah melakukan tindakan baru dihukum, represif. Begitu kira-kira anak-anak sekalian. Kita mulai latihan soal ya, lebih diperdalam. Kita mulai di situ ada tabel dan kemudian sebelah kiri adalah untuk kolom institusi, sebelah kanan adalah suatu norma atau peranata. Nah, tinggal mencontohkan saja. Kita mulai. Nomor 1, aesthetic and recreational institusi. Berarti ini hubungannya yang berkaitan dengan rekreasi. Apa kira-kira? Rekreasi atau kesenangan jiwa. Berarti seni rupa, seni suara, drama, sastra, olahraga, dan lain-lain. 1 berarti E. Yang kedua, religius. Lembaga religius berarti mengatur norma atau peranata apa? B ya. Doa, kenduri, upacara, dan lain-lain. Penyiaran agama, dan lain-lain. Nomor 3, somatic institution. Somatic berarti apa? Memelihara kecantikan, pemelihara kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, edukasi atau pendidikan, jelas. Yang C, pengasuhan anak-anak, pendidikan rakyat, SMP, SMA, MTS, madrasah, aliyah, dan lain-lain. Kemudian politik, institusi. Politik berarti pemerintahan, demokrasi, partai, yang D. Kemudian nomor 6, ekonomi. Ekonomi berarti apa? A ya, pertanian, peternakan, feudalisme, industri, koperasi, dan lain-lain. Yang nomor 7, domestik. Apa kira-kira? Jelas, betul. G, perkawinan, tolong-menolong, sistem kekerabatan, dan lain-lain. Yang terakhir,
Scientific institution. Apa? Jelas ya, H ya. Metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan lain-lain. Kira-kira anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Materi yang sangat ringkas. Oh ya, jangan lupa besok Selasa tanggal 20 itu ada ulangan harian 1. Materinya tentang interaksi sosial, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan dengan mentaati protokoler yang berlaku ya.